Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat siang. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, untuk pada hari yang berbahagia ini ya, seperti mana ya, masih seputaran MotoGP Aragon 2025, yang mana kemarin kita sudah menyaksikan sprint race MotoGP Aragon ya, yang sangat brutal sekali. Di awal start ya, kita ulang sedikit. Di awal start Marc Marquez mengaku di sini kira gagal start ya, bannya terpusing laju, dan setelah itu tersenggol Pedro Acosta di saat tikungan pertama ya, dan di situ masih ada keberuntungan antara mereka kedua, tidak crash di situ. Dan akhirnya Marc Marquez finish untuk winner sprint race MotoGP Aragon 2025. Jadi di sini Mimin ingin kupas teman-teman ya. Untuk kali ini kita agak serius sedikit ya, mengenai sprint race atau MotoGP Aragon ini, yang mana sebelumnya untuk hari ini adalah race MotoGP Aragon pada pukul 7 malam teman-teman. Pada pukul 7 malam yaitu race MotoGP Aragon teman-teman. Oke, untuk hari ini Mimin ingin bahas kenapa Pecco Bagnaia bisa melempem ya dari start di posisi keempat, dan di saat start tersebut dia terlempar di posisi ke-7, dan tiba-tiba dia hilang rupanya di posisi ke-13 dan berakhir finish di posisi ke-12. Jadi penyebabnya di situ nanti kita jelaskan, dan pernyataan dari Marc Marquez dan Alex Marquez sedikit, dan Francesco Bagnaia sedikit ya teman-teman. Jadi untuk pertama ini dulu kita pernyataan dari Marc Marquez ya, yang mana Marc Marquez kemarin ya kemarin di saat sprint race dia mengatakan tujuan pertama kemarin yaitu menang di sprint race sudah selesai teman-teman ya. Maksudnya sudah selesai target untuk kemenangan sprint race. Marc Marquez katakan berhasil, dan untuk saat ini Marc Marquez akan berusaha untuk kemenangan di main race ya, yaitu pada hari ini ya. Sebagaimana dia mengatakan gitu. Tujuan pertama kami akhir pekan ini adalah untuk memulai di posisi pertama atau kedua, dan kami telah mencapainya, yaitu untuk menang dan naik podium di sprint race. Dan kami telah berhasil menang. Besok adalah tentang mencoba untuk berjuang demi kemenangan, melihat ritmenya, tetapi yang terpenting ini sangat penting mengulang-ulang pikiran saya, memahami situasi balapan dan melakukan apa yang diperlukan setiap momen. Hari ini ban selip di awal balapan. Kami finish di urutan keempat, selalunya ketiga kedua. Alex berhasil lolos, tetapi dengan kesabaran dan menjaga kecepatan kami mampu mengejar Alex Marquez. Dan di sisi lain juga Marc Marquez membuat pernyataan yang mana penyenggolan dengan si Acosta ya. Di sini Marc Marquez mengakui insiden dengan Pedro Acosta di awal balapan. Ia sedikit di depan dan saya tidak memiliki ruang untuk lebih di sisi luar. Hal-hal seperti ini terjadi ketika seorang pembalap memulai balapan dengan buruk. Dalam situasi ini saya dan yang lain datang dengan kecepatan tinggi dan menyalipnya. Ia sedikit di depan dan saya tidak memiliki ruang yang lebih besar di luar. Hal-hal seperti ini terjadi ketika seseorang memulai balapan dengan buruk. Dalam kasus ini saya dan yang lain datang dengan kecepatan lebih tinggi dan menyalip. Itu adalah tabrakan, tetapi saya rasa kita tidak terjadi apa-apa. Dan pada Acosta, tujuan saya adalah meminimalkan posisi yang hilang di awal balapan. Ya,
Dan untuk si Pedro Acosta dia mengatakan yang mana si Marc Marquez tidak melihatnya. Acosta mengatakan yang mana Marc Marquez tidak menyadari kehadiran dirinya ya di saat tikungan pertama tersebut, dengan start buruknya Marc Marquez juga di situ. Sebab itu si Pedro Acosta berada di tepi si Marc Marquez ya. Dan si Marc Marquez, menurut pengakuan Pedro Acosta, Marc Marquez ini memang tidak tahu yang bahwa Pedro Acosta tiba-tiba ada di tepi dia. Dan pernyataan Marc Marquez juga mengatakan yang mana memang nggak bisa hindar lagi, sebab ruang untuk Marc Marquez ini nggak ada ruangnya lagi. Jadi akhirnya yaitu, namun alhamdulillah juga Marc Marquez katakan tidak terjadi apa-apa dan tidak terjadi crash, kata si Marc Marquez dan Pedro Acosta. Gitu ya. Dan untuk seterusnya yaitu si Francesco Bagnaia, teman-teman ya. Francesco Bagnaia dia mengakui di sini ya. Dia mengakui di sini untuk kali ini bukan masalah ban belakang, tapi masalah bagian depan sekarang ya. Sama juga seperti pengakuan Marc Marquez, bagian depan juga kurang klop ya. Namun untuk kali ini Francesco Bagnaia mengatakan setangnya banyak yang terkunci. Setangnya terkunci katanya. Motornya masih memiliki masalah di bagian depan. Setangnya banyak yang terkunci. Saya sudah tahu pagi ini bahwa balapan ini akan sulit karena saya tidak nyaman dengan kecepatan itu. Saya mencoba untuk melaju lebih kencang di babak kualifikasi dan berhasil finish di posisi keempat, tetapi itu beresiko yang sangat besar, kata Francesco Bagnaia. Secara keseluruhan masalahnya adalah motornya masih memiliki banyak masalah di bagian depan. Setangnya masih banyak yang terkunci dan saya berada dalam situasi yang cukup sulit karena saya tidak bisa memacu. Satu-satunya cara untuk menjaganya tetap stabil adalah dengan mengerem lebih awal dan membuka jalur. Di sisi lain saya harus mengerem keras dan berbelok tajam. Dan di bagian depan saya tidak merasakannya, yang sebenarnya sudah kurang. Lintasannya memiliki cengkeraman yang sangat rendah dan itu tidak membantu saya memaksimalkan sedikit tenaga yang saya miliki di depan. Saya tidak dapat mencapai garis saya tidak dapat berkendaraan lebih sebaik yang saya tahu, saya bahkan semakin tertinggal. Itu sulit. Itu pengakuan dari Francesco Bagnaia. Kasihan sekali kepada Francesco Bagnaia, yang mana stangnya terkunci ya. Yang mana stangnya terkunci. Dan untuk sepengetahuan teman-teman, kenapa motor Bagnaia bermasalah? Ternyata soft depan motor Pecco Bagnaia ternyata sudah menggunakan yang terbaru ya. Yang terbaru yaitu seperti gambar ini ya, teman-teman bisa lihat ini. New spec front fork ya teman-teman ya. Berarti ini kalau bahasa Mimin ini monosoftnya, tutupnya ini ya, bisa dilihat ya. New spec front fork ya untuk Francesco Bagnaia ini 63. Ini mungkin penyebab motor Francesco Bagnaia terkunci setangnya teman-temannya. Jadi dia mengatakan dia harus lebih awal mengerem dan menjaga jarak gitu ya. Jadi di sini ya, kalau kita awal mengerem, rider lain memang dengan cepat para rider lain memotong kita dari belakang. Karena kenapa? Karena kita terlalu cepat mengerem gitu ya. Sebab itu mungkin Francesco Bagnaia terlempar dan finish di posisi ke-12. Padahal startnya di posisi ke-4 loh ya. Startnya di posisi ke-4, tapi bisa finish di posisi ke-12.
Oke teman-teman, itu saja dulu untuk informasi yang untuk hari ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu pada race MotoGP Aragon, yaitu pada pukul 7 malam teman-teman, pada pukul 7 malam. Terima kasih untuk teman-teman semuanya untuk supportnya. Thank you everybody, I love you ya. Terima kasih. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.